Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil. Setelah tamat dari jenjang pendidikan nanti, tentu kalian ingin segera mendapatkan pekerjaan, bukan? Nah, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kalian perlu membuat permohonan berupa surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada instansi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Jika belum, mari kita belajar menulis surat lamaran pekerjaan bersama video ini. Baik, materi yang akan kita pelajari dalam video ini, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kompetensi dasar tersebut diuraikan menjadi dua indikator, yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau penjabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Lalu, bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, cermati surat lamaran pekerjaan berikut ini. Mari kita mengidentifikasi isi suratnya bersama-sama secara sistematis ya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisannya harus sesuai dengan Puebi ya. Untuk tempat dan tanggal dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Lalu yang kedua adalah perihal dan lampiran surat. Perihal berisi judul surat atau gambaran isi surat, sedangkan lampiran yaitu berkas atau lembar yang disertakan dalam surat tersebut. Bagian yang ketiga yaitu alamat surat. Bagian ini berisikan pimpinan dan alamat kantor atau perusahaan yang dituju. Yang keempat adalah salam pembuka. Pada umumnya, salam pembuka pada surat lamaran pekerjaan bertuliskan dengan hormat yang diakhiri dengan tanda koma. Dan untuk bagian isi surat terdiri dari 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Dan bagian yang keenam adalah salam penutup. Bagian ini bertuliskan kata hormat saya dengan diakhiri tanda koma. Dan bagian yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan berisi bagian-bagian penting sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua perihal dan lampiran. Bagian ketiga alamat surat. Yang keempat salam pembuka. Dan bagian yang kelima yaitu isi surat. Isi surat ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu bagian yang keenam adalah salam penutup. Dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang pembuat surat.
dan semua bagian-bagian tersebut tersusun secara sistematis. Selanjutnya kita juga harus mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat harus bersih dan rapi. Kedua, jika ditulis tangan, tulisan harus tertata dengan baik tanpa ada kesalahan huruf. Yang ketiga, jika menggunakan komputer, format tulisan dan cetak hasilnya baik dan jelas ya. Lalu, tata letak bagian-bagian surat harus benar. Kemudian, penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan harus berbahasa formal karena surat lamaran pekerjaan tergolong dalam surat resmi. Selanjutnya harus terdapat promosi pelamar dengan bahasa impresif. Contohnya, saya yakin dapat memberi kontribusi bagi channel yang Bapak pimpin. Yang berikutnya untuk daftar riwayat hidup. Riwayat hidup pelamar dapat menyatu dengan bagian surat atau terpisah dari bagian surat, jadi terlampir. Selanjutnya kita akan belajar untuk menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Setelah tadi kita cermati contoh surat lamaran pekerjaan tersebut, nah surat lamaran pekerjaan tadi tergolong jenis teks apa? Ya, benar. Jadi termasuk teks eksposisi. Mengapa? Karena terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan. Sekarang mari kita cermati kembali surat lamaran pekerjaan tadi untuk mengetahui tesis, argumentasi, dan penegasannya. Yuk. Jadi hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan, nah yang saya beri kurung kurawal ini disebut dengan tesis. Jadi tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif karena berisi pendapat penulis atau pelamar. Yang kedua adalah argumentasi. Bagian tersebut berupa bukti yang dapat meyakinkan pemberi kerja. Nah berikutnya yang terakhir yaitu adalah penegasan. Nah, di situ berupa kalimat yang menegaskan kembali bahwa pelamar berharap dapat diterima. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.